Di istilah mau gosip-gosip, tapi ada. Sudah so. Beta cari itu pelakor bero kak. Aku turut sedih. Kalau untuk mempercantik diri ini, misalnya kalau sudah jadi suami ya sudah menikah tuh harus terima apa adanya. Menghadirkan cerita dari berbagai kalangan, responden dari berbagai profesi dalam the new program PNS Curahan Hati. Sebab setiap orang punya cerita. Hai, selamat malam. Beta Bosan, umur 30 tahun, pekerjaan sebagai komedian. Hai, beta Rara. Beta berumur saat ini 30 tahun. Dan beta adalah seorang content creator ya. Halo, beta nama Eca, beta umur 20, beta mahasiswa. Hai, nama aku Bunga Fitria Rizkiana. Aku pengusaha, umurku 33 tahun. Halo semuanya, jadi nama saya Rolin, usia saya 26 tahun. Saya berprofesi sebagai pegawai bank dan juga dancer. Hari ini aku mau bacain Selembar Curahan Hati. tentang pelakor. Jadi kita akan baca bersama-sama ya. Oke. Aku bacain ya. Halo, saya mau cerita pengalaman hidup saya yang hancur karena suami saya Direbut pelakor. Saya sudah bina rumah tangga saya hampir 9 tahun. dan tentunya saya telah dikaruniai anak berumur 2 tahun 8 bulan. Ya, kita doakan bersama ya, ibu rumah tangga cepat pulih, kembali pulih, itu suami cepat sadar sudah, karena sudah punya buah hati 2 orang anak ya. Tentu itu bukan waktu yang singkat. Suka dan duka telah saya lewati, namun pada akhirnya kan 9 tahun ini sama kayak SD sampai SMP. Wih, kasihan juga. Segala cara sudah saya lakukan selama 5 bulan lebih untuk mempertahankan rumah tangga saya, tapi itu semua sia-sia. Semua sia-sia. Kasihan sama ke lagu sana. Suami saya lebih memilih perempuan yang baru dia kenal di tempat kerjanya. Di mana-mana biasa begitu ya. Makanya beta benci itu DJ yang bilang pelakor punya rasa oke jelly drink, itu memang sangat itu keterlaluan. Suami-suami kan suka yang rasa oke jelly drink. Beta laki-laki, beta sonde bela itu yang laki-laki suka. Itu pelakor dong. Beta benci itu pelakor. Sekarang saya hanya bisa berdoa untuk saya dan anak saya, semoga Kedepannya mendapatkan hal yang lebih baik, dan tentunya saya juga berdoa agar suami saya dan pelakornya itu mendapatkan karma yang setimpal. Oke, jadi kalau menurut beta di sini kayak bem tanggapan terhadap ini kisah pelakor nih, kayak be jadi ini korban nih kayak beju natok juga 9 tahun nih. Lu pikir kata ada bermain rumah anak, ini rumah tangga bukan rumah anak. Jadi jangan terlalu bagi asam dah orang punya suami. Karma itu ada. Kalau lu suka goda bini orang, suatu saat bini orang akan goda lu. yang pertama aku cuman mau bilang aku turut sedih karena aku juga seorang ibu, seorang istri. Jadi dengar cerita ini sedih aja karena kebetulan anak juga umur 2 tahun. Kalau memang masih mau bertahan, memang harus lebih bersabar dan berdoa aja, karena emang harus diserahkan sama Tuhan aja. Karena kalau sudah begini, larinya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau mau bertahan, cuman bisa balik lagi ke Tuhan, cuman bisa berdoa, bersabar. Karena sebenarnya kalau dibilang usaha, kita perempuan ini pasti udah berusaha. Mungkin dari banyak hal ya, dari percantik diri, dari pelayanan kita ke suami, dari pelayanan kita ke anak, ke rumah tangga kita, atau apalagi kalau kita kerja. Jadi udah sebenarnya pasti udah banyak yang diusahain, apalagi katanya udah 5 bulan ini udah banyak yang diusahain. Yang pelakor ya bertobatlah nak. Kita yang jomblo-jomblo masih ada nih, kenapa lu harus lari pi orang pulaki? Baru beta lihat nih pelakor sekarang nih cantik-cantik. Hobi dengan orang pulaki.
Sedangkan yang jomblo nih terlalu banyak nih. Kan dong bisa gaya ame yang ini laki-laki jomblo dong. Ini son perlu ganggu orang rumah tangga. Dong kurang kerja kok atau kermana begitu ah. Cari itu yang masih lajang, yang bicara orang sudah ada anak. Kasihan toh kan kawan dong. Coba kan yang di posisi begitu kan kawan kermana. Oh diranjang. Banyak kok anak muda-muda yang hebat. Beta juga hebat kok. bukan beta mau bela laki-lakinya, tapi kadang memang godaan nih kotong sonde bisa kotong mungkin di tempat kerja atau di mana mungkin ada ya harus ibu juga koreksi diri, harus kembali koreksi diri. Beta salahnya di apa sampai dia lebih memilih ini tante ini yang pakaian lebih seksi ya. Tidak ada salahnya kalau ibu juga berpenampilan seksi. Mungkin suami lebih terhibur dan tidak ada pikiran untuk harus selingkuh. Kalau untuk mempercantik diri nih, misalnya kalau jadi suami ya suami nikah tuh harus terima apa adanya. Karena dari dulu rumah kan mungkin dia harus cantik. Masa istri harus cantik setiap hari nih, wih. Memang harus cantik juga, jangan terlalu setiap hari. Cuma itu uang untuk mempercantik diri justru ada makannya hanya untuk cantik diri sah. Tapi kalau itu istri sudah mempercantik diri, tapi itu laki-laki masih langgate, orang semua bilang langgate itu gatal. Beta heran ada orang yang sudah diselingkuhan, yang sudah dipelakor, tapi cemburunya minta ampun. Dia pun cemburu lihat dari istri asli, istri betul nih. Yang istri saya kadang ada biasa-biasa sama yang ini pelakor dong pun cemburu nih. Pelakor dong sesama pelakor cemburu. Beta sudah bisa berkata-kata untuk pelakor, karena pelakor itu di mana-mana dibenci oleh istri. Yang istri-istri dong pasti benci yang namanya pelakor. Kalau aku selalu berpikir anak itu jangan dijadikan alasan untuk bertahan dalam rumah tangga yang tidak baik. Menurut aku gitu, karena kasihan juga menurut aku, karena anak itu pingin lihat orang tuanya bahagia. Kalau dia lihat salah satunya nggak bahagia, kan buat apa gitu kan? Tapi ada. Ini beta bukan mau apa ya, di istilah mau gosip-gosip, tapi ada di Kupang. Beta tidak mau sebut nama tempatnya, tapi ada yang itu istilahnya apa ya? Sampai batukar pasangan. Yang lakinya selingkuh dengan dia istri selingkuh dengan dia laki. Jadi beta bayangkan ini suatu saat kalau ketahuan satu sama. Ada di Kupang yang beta tahu begitu. Menurut beta itu bahaya tuh. Karena kalau tiba-tiba ketahuan, nah terus lu mau apa? Kau lucu satu. Sama-sama pemain, jadi mau bilang apa? Hari ini kita mau membacakan curahan hati dari teman-teman semua. Di sini temanya menarik. Curahan hati pelakor. Wow. Jadi beta akan bacakan ini salah satu curhatan hati ini dari netizen ya. Disimak baik-baik ya. Oke. Jadi Rolin mulai saja ya. Singkat cerita, pacar saya Dalam kurung suami orang. Oh my god. dan bentar lagi udah mau nikah, sebut saja Ali. Ali. Wow. Aduh Ali. Kita pernah kerja bareng di suatu project gitu. Awalnya saya nggak tahu sih kalau Ali ini punya istri. Dideketin lah sama Ali, udah hampir 1 tahun lebih. Udah semuanya sama-sama lah, having sex, date bareng, ini itu. Wow. Sampai akhirnya dibilang mau nikahin saya. Akhirnya kita kenalin diri ke ortu masing-masing. Sampai akhirnya dia jujur, dia sudah punya istri. Oh my god. Awalnya kaget banget lah, gila aja lu. Dia cerita semuanya dari masalah rumah tangganya dia dan sebagainya. Karena udah sampai di titik ini nggak mungkin dong bakal batal nikah. Di pikiran saya saat itu ya, dia bilang ke saya tetap stay dan mau urus perceraian sama istrinya. Saya fine aja sih dengan itu. Entah kenapa saya nggak mikirin perasaan istrinya. Aduh, lu gila. Jahat lah kak. Sama lebih egois dengan kebahagiaan diri saya dan juga Ali. Ya, doakan semuanya baik-baik saja. Oke. Ini maksudnya kemarin lu gila. In case ini semuanya sangat rumit banget ya. Pertama, itu orang pu istri. Orang pu suami. Nah, ini orang pu suami, terus lu egois, lu gila, dan lu kayak
Son mau tahu pokoknya dia tuh harus jadi beta batal nikah. Son mau batal nikah. Kayak, hello lu kayak Sonnya tahu diri kayak ini nih orang punya loh begitu. Kecuali dia nih sucere mungkin ya. Terus kayak lu datang dan kucuk-kucuk datang terus kayak ya sudah kayak oke, gue mau nikah nih dan lu jadi kayak oke, ketemu udah nikah. Tapi kayak lu Son punya otak gitu loh. Kalau dia bisa bikin begitu, dia punya istri, Sonnya akan ada bedanya dengan lu. Dia juga bisa meninggalkan lu demi orang lain. Karena tabiatnya laki-laki ya begitu. Harta, tata, wanita. Wanita itu pasti selalu ada di mana-mana. Lu mau masih pacaran kayak, lu mau masih mau nikah kayak, namanya selingkuh tuh pasti ada namanya main-main api. Jadi lu sebagai perempuan harusnya lu tuh punya otak yang lebih pintar sih daripada kayak masa mau sih lu diperalat sama laki-laki kayak jadi budaknya laki-laki kayak buat lu kayak having sex, terus kayak intinya lu jadi pajangannya dia lah, tapi dengan embel-embel bilang aduh beta lalu cinta dan lu tidak mungkin. Jadi ceritanya gini ya, kalau mau dibilang dia ini pelakor, tapi pada awalnya ini ditipu sama si Ali juga sih kalau menurut beta. Sebenarnya pada awalnya ini kalau mereka baik-baik saja, maksudnya dalam artian ini perempuan kalau tidak tahu kalau Ali punya istri, mungkin mereka mempunyai hubungan baik-baik saja sih. Tapi yang bikin masalahnya adalah dia sudah tahu Ali ini punya istri, tapi dia masih saja ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan ini kata-kata yang saya lebih ke egois dengan kebahagiaan diri saya. Oh my God, lu sudah punya hati kok sayang. Di mana hati nurani lu sebagai seorang perempuan? Namanya perasaan laki-laki tuh kalau lihat yang lebih bagus, yang lebih mengerti dia akan hilang sudah. Kenapa lu harus paksa diri kopi dan oke, beta mau nikah dan lu selamanya kayak aduh lu gila, kalau lu hidup lu masih panjang. Jadi lebih pintar dong. Jadi lu harus lebih baik lu tuh membangun lu hidup, cari uang sendiri, itu lebih baik. Jalan-jalan keliling dunia daripada lu kayak rebut orang pung suami kayak sudah itu lalu bagatal. Sony bisa terima yang namanya pelakor begitu. Hah? Lu Sony pikir itu Mas Ali kok, kakak Ali kok pung istri di rumah sana kemana? Kasihan sekali ya Tuhan. Makin kesini makin banyak sekali perempuan-perempuan atau pelakor-pelakor seperti itu. Kalau bisa sih menurut beta sih ya, dikurangin lah Tuhan, kasihan. Bosong masuk dalam orang rumah tangga tuh, orang subina rumah tangga yang sekian lama. Kalau lu sudah tahu dalam perjalanan lu tuh cuma orang kedua, mendingan lu stop. Beta mohon, lu stop, karena itu lu sudah merusak orang rumah tangga. Itu karmanya tuh berat loh sayang, lo sumpah loh. Terus kalau dari soal untuk yang si pria ini, memang dasarnya pria ininya juga, maaf aku harus bilang kegatelan mungkin ya, atau sedikit mas nanaok orang Kupang bilang. Nah, masa lu sudah tahu lu sudah punya istri dan lu deketin ini perempuan dan sudah kenal sampai di orang tua, baru lu ngaku kalau lu ini sudah punya istri. Ya lu suka si baper orang anak perempuan, baru tiba-tiba lu masuk dengan besok punya istri kak, ketemu jalan nih saya dulu. Itu sesuatu hal yang memang lu laki-laki yang tidak gentleman kalau menurut beta. Asli terlalu kurang ajar. Jadi aduh kalau kena di beta sih be orangnya nerimo kayak ya sudah selu dan dia be justru akan mau, be akan gila-gila pertahankan laki-laki yang begitu. Jadi kalau dia pilih pelakor pisu san papa, be justru gila dan soalnya jelek untuk mengemis cinta di orang. Iya, kalau mau dibilang kasih salah pelakor full juga si laki-lakinya yang datang duluan. Ya kalau untung-untungnya di kasusnya ini perempuan yang datang duluan. Kalau laki-laki yang datang duluan, kau tuh justru bisa kasih salah pelakor. Tapi kalau menurut beta sih pelakor tuh enyah lah dari muka bumi ini. Bet tampar lah ya kali sonde. Beta picari itu pelakor bero, oh kak. Iya, kalau kasih pelajaran sih, lu mau kasih pelajaran ke mana juga. Kalau pukul tuh sana akan bikin orang tobat. Kalau lu kasih pelajaran, caranya adalah lu juga selingkuh. Nah, itu namanya pelajaran. Jadi dia rasa apa ya lu rasa, gitu. Nah, sebaiknya sih jangan sih, Betty lebih bijak. Jadi pokoknya jangan pernah namanya selingkuh lah, son baik. Biar kok dia yang
Biar semua orang lihat dia yang jelek, tapi lu tetap baik. Jadi orang tuh sampai bingung mau benci lu tuh dari sisi marah karena lu terlalu baik. Pokoknya lu jangan pernah buat yang aneh. Lu kayak tetap oke, terima kasih, dan papa ikhlas lu pergi. Jadi buat yang istri-istri ya kita tetap berdoa supaya ini suami dong. Jangan lirik-lirik di perempuan lain. Terima gaji juga harus kasih di istri duluan, bukan dong kasih duluan di selingkuhan, di pelakor dong. Ya pokoknya kita kuat dengan doa sah. Yang sudah di pelakor, yang alumni pelakor, nah stop sudah, jangan tambah gelar, mau S2, S3 untuk pelakor, jangan nah. Terus yang sementara jadi pelakor nih, nah tolong ini bertobat kerjaan Tuhan sudah dekat nih, yang ada niat mau jadi pelakor, ini rasa diri jangan kayak merebut orang pun suami kan dong canda baik gitu. Intinya itu aja dari aku. Semoga masalahnya bisa cepat terlewati. Tuhan lebih kasih yang terbaik untuk mungkin mbaknya dengan anaknya, dengan keluarga semua. Semoga diberikan yang terbaik, dan semua perempuan-perempuan yang sedang mengalami hal yang kayak gini, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena menurut aku masalah yang seperti ini hanya diberikan juga, setiap masalah itu diberikan sama orang yang kuat gitu. Orang yang kuat untuk ngelewatin inilah yang dikasih cobaan ini gitu. Jadi semangat, pasti bisa dilewati, pasti bisa lebih bahagia lagi. Buat yang punya cerita, kalau menurut beta, entah ini kakak siapa namanya, tolonglah, kasihan. Mas Ali udah punya keluarga lah. Kasihan dia sama istrinya tuh pulang menanti dia di rumah. Dan Rara juga mau pesan ke kalian semua, buanglah sifat dan jangan pernah ada sifat seperti ini. Ini tidak baik sebenarnya. Masa dia egois dan mementingkan kebahagiaan dirinya demi dia, terus orang anggap aja dia bersenang-senang di atas penderitaannya orang lain. Itu tidak baik kalau menurut Rara ya. Dan kalau Rara mau bilang stop sudah, karena di hukum Alkitab atau Al-Quran atau apapun itu aja, pelakor itu soalnya baik kak. Nanti tabakar kak jadi stop suka Untuk korbannya, Beb peluk lu. I love you, Jesus love you. bye, I love you. Itu saran beta. Tuhan berkati. Thank you. Kita bosan pamit, selamat malam. Sekian dari Rolin dan juga tanggapan dari Rolin. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.